Ini adalah piramida nutrisi yang dianjurkan setiap kali makan, mungkin pagi, siang, atau malam. Di sini jumlah karbohidrat, sumber karbohidrat lebih banyak. Kemudian tingkat kedua adalah sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian tingkat ketiga adalah susu, keju atau yogurt, atau daging atau telur sebagai sumber protein ini mungkin. Kemudian paling puncak itu adalah lemak atau lipid, sumber lemak. Sumber karbohidrat ini bisa dari roti, sereal, beras, pasta, dan lain sebagainya. Namun secara ekologi, untuk menjaga agar ekologi kita tetap baik, sebaiknya kita makan makanan yang tidak menggunakan pupuk. Karena beras, sereal, dan lain sebagainya ini kebanyakan untuk sekarang ini masih menggunakan pupuk untuk produktivitasnya, di mana pupuk ini bahan bakunya berasal dari minyak bumi. Jadi kalau kita makan makanan yang dipupuk, yang asal dari minyak bumi, artinya kita tidak concern terhadap masa depan lingkungan hidup kita. Akhirnya hingga sekarang, dari tahun 50-an zero minyak bumi, sampai sekarang itu jumlah totalnya sudah mencapai 600 triliun barel minyak bumi terkonsumsi. Akibatnya memberi dampak lingkungan yang sangat signifikan terhadap kelestarian lingkungan atau bumi kita. Beberapa sumber karbohidrat yang saya sarankan yang tidak menggunakan pupuk yaitu buah sukun itu ya, atau Artocarpus communis, kemudian talas atau Alocasia macrorhiza, kemudian singkong. Namun singkong ini masih ada kekhawatiran bagi kita, terutama karena singkong mengandung sianida yang menyebabkan otak kita tidak cerdas atau semacam bodoh kalau. Tapi kalau singkong itu sudah diproses, dikurangi sianida, kadar sianidanya itu bagus juga. Kemudian beberapa tanaman yang tidak dipupuk sebagai sumber karbohidrat itu gembili atau gembolo atau semacam umbi-umbian itu, yang itu tidak menggunakan pupuk. Dia bisa memproduksi karbohidrat tanpa pupuk dan pestisida juga. Terus kemudian sayur-mayurnya itu ya, ini ada jagung juga menggunakan pupuk ya. Jagung cantel kali ya, cantel atau sorghum. Sorghum itu sepertinya tidak usah dipupuk juga bisa menghasilkan karbohidrat. Kemudian sayur-sayurnya, hampir kebanyakan sayuran itu petani menggunakan pestisida. Nah, ini untuk dampak ke kesehatan, pestisida itu tidak baik. Ya diupayakan, ya hampir kebanyakan petani, karena petani tidak mau rugi kalau hasil pertaniannya hancur. Ya diupayakan, sekarang sudah dikembangkan juga biopestisida yang
tidak menyebabkan penyakit kanker atau gangguan kesehatan lainnya. Bisa, namun ini produksinya biopestisida masih dan distribusinya masih belum begitu meluas ke petani-petani. Masih dalam taraf uji coba, namun sudah berhasil. Kemudian beberapa sayuran yang tidak mengandung, yang tidak sering disemprot pestisida itu adalah daun singkong. Dia banyak mengandung vitamin A, tapi tidak baik bagi yang punya penyakit hipertensi, daun singkong itu. Terus kemudian daun pepaya, itu jarang sekali disemprot sama pestisida. Ini sangat baik untuk kesehatan juga. Kemudian sayur yang tanpa disemprot pestisida, mungkin itu ya. Terus buah-buahannya, pisang bagus, pisang, apel, jeruk, melon, semangka, dan lain sebagainya. Kemudian sumber proteinnya adalah susu, keju itu sebenarnya berasal dari susu juga, daging, ikan, kacang-kacangan. Bagi yang vegetarian cocok sekali, sumber proteinnya berasal dari kacang-kacangan saja. Dan bagi Anda yang sudah usia di atas 30 tahun, saya anjurkan sebaiknya mengurangi daging, karena di dalam daging itu terdapat banyak sekali kolesterol. Daging hewan berkaki 4 ya. Kalau ikan bagus juga, cuman untuk sementara ikan ini di kita masih banyak tercemar oleh limbah industri, di mana di dalam ikan biasanya kita temukan kadar logam beratnya itu cukup tinggi, terutama logam berat. Ada banyak juga seperti timbal, merkuri, krom, dan logam-logam berat lain yang secara ilmu toksikologi berbahaya bagi kesehatan kita. Kenapa di atas 30 tahun itu tidak saya anjurkan jangan makan daging, karena yaitu kemungkinan itu kasus-kasus yang saya temui itu orang banyak mengalami hipertensi atau meninggal dunia akibat hipertensi karena setelah makan mengkonsumsi daging. Yaitu kemungkinan karena pada usia di atas 30 tahun, tubuh kita sudah tidak menghasilkan enzim yang merombak kolesterol menjadi energi atau tadi glikogen ya, glikogen. Kemudian lemak sebaiknya juga lemak nabati itu lebih bagus dibanding lemak hewani, karena lemak hewani itu banyak mengandung kolesterol. Lemak nabati antara lain yaitu dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa ataupun minyak sawit.